Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Suganda Nata Atmaja beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillah keluarga sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Pada Idul Fitri yang kedua, hari apa ini? Senin ya. Kita sangat berbahagia, terutama di lingkungan keluarga ya. Meskipun tidak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang banyak ya. Artinya kapasitas manusia, kapasitas masyarakat lebih banyak untuk bertemu ya. Namun tahun ini tidak seperti biasanya. Kita hanya bertemu dengan beberapa orang saja, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan yang tahun lalu. Namun inti daripada Idul Fitri itu sendiri adalah kembali kepada kesucian. Artinya selama kita menjalankan ibadah Ramadan sebulan penuh, kemudian kita kembali kepada hari kesucian. Itu inti daripada Idul Fitri. Adapun bertemu dengan keluarga adalah merupakan suatu silaturahmi ya, bentuk silaturahmi. Artinya seperti biasanya juga bertemu dengan keluarga itu setiap hari bertemu ya. Namun di hari Idul Fitri ini memberikan suatu nuansa yang berbeda. Artinya kita merasakan suatu keadaan di mana kita merasa ada sesuatu yang kurang ya. Katakanlah manusia tempatnya salah dan dosa. Tentu kita meminta maaf kepada keluarga, meminta maaf kepada sahabat, teman, dan lain-lain ya. Begitu juga dengan yang lainnya, meminta maaf kepada kita, kepada orang lainnya di waktu Lebaran, di waktu Idul Fitri. Namun semuanya ini adalah merupakan satu keadaan di mana kita harus mengerti, di mana kita harus memberikan satu pengertian yang mendalam, bahwa permintaan maaf itu bukan saja ucapan, bukan saja sesuatu yang keluar dari mulutnya. Namun memang itu hal yang sangat berat ya. Orang meminta maaf itu sangat berat ya, karena merasakan ada suatu dinamika kehidupan ini, naik turunnya suatu derajat manusia. Seakan-akan kalau orang meminta maaf itu orang bersalah dan derajatnya lebih rendah. Namun inti daripada permintaan maaf itu sendiri adalah kalau menurut saya sesuatu yang keluar dari kolbu ya, dari hati, di mana untuk membersihkan hati kita adalah meminta maaf kepada seseorang yang menurut kita berbuat suatu kesalahan, membuat suatu kejengkelan, membuat suatu yang ketidaknyamanan. Itu inti pada permintaan maaf sebetulnya. Namun kadangkala orang merasakan bahwa dirinya tidak pernah bersalah, dirinya tidak pernah melakukan suatu hal yang buruk ya, menurut kita, bahwa kita selalu benar. Itu inti daripada silaturahmi sebetulnya ya. Namun silaturahmi adalah suatu upaya untuk menyambung kehidupan. Artinya
seseorang akan dapat dipanjangkan umurnya jika kita melakukan silaturahmi. Itu ada apa namanya, saya tidak tahu persisnya bunyi ayatnya apa, atau mungkin bukan dari ayat Al-Quran, mungkin dari hadis ya. Tapi saya menyimak bahwa inti daripada silaturahmi itu dapat menyambung hidup. Artinya ya mungkin ya saya kira ada benarnya. Karena apa? Karena kita bersilaturahmi kepada seseorang, orang itu akan merasa senang, akan merasa bahagia karena telah bertemu, dan apa sih namanya, saling curhat ya kalau di istilah ininya, saling memberikan satu apa namanya, harapan hidup yang lebih banyak, lebih panjang ya. Begitupun juga dengan kita merasakan satu kebahagiaan, suatu apa namanya, sesuatu yang dapat memberikan kesenangan kepada kita, bahwa kita merasa terhibur ya, merasa apa sih namanya, hatinya merasa senang karena bertemu dengan orang, dan orang memberikan satu apa namanya, imajinasi, memberikan suatu inspirasi kepada kita agar supaya kita merasa ya itulah, hidupnya tenang, hidupnya mungkin ada beberapa wejangan, petuah dan lain sebagainya, di mana konsep daripada inti masyarakat tradisional itu apa sih namanya, istilah sungkeman ya. Istilah sungkeman itu artinya seorang ayah, seorang ibu memberikan suatu wejangan, memberikan suatu nasihat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya yang lebih muda ya. Kemudian keluarga yang lebih muda mengharapkan sesuatu masukan, sesuatu pendapat, suatu nasihat daripada orang tua. Inti daripada sungkeman itu sebetulnya ya, di Jawa makan kalau sungkeman sampai nangis-nangis ya, karena anak merasa bersalah kepada orang tua, dan orang tua bersalah kepada anaknya. Biasanya seperti itu ya. Mungkin kesalahan itu tidak serta-merta ditunjukkan ketika melakukan sungkeman. Namun inti daripada sungkeman adalah orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, dan memberikan maaf kepada anaknya, dan meminta maaf kepada anaknya, dan anak juga mengharapkan nasihat orang tua dari orang tuanya, dan meminta maaf kepada orang tuanya, dan orang tua diharapkan oleh anak memberikan maaf kepada anaknya. Dan juga ada rasa kerendahan diri dari anak terhadap orang tua. Artinya sebodoh apapun orang tua, tetap orang tua lebih pintar. Artinya orang tua mengenyam asam garamnya terlebih dahulu, sehingga pengalaman yang dialami oleh orang tua itu dapat memberikan suatu edukasi terhadap anaknya, terhadap anak-anaknya, daripada inti sungkeman itu. Saya tidak tahu persisnya awal daripada sungkeman itu, tapi inti daripada sungkeman itu adalah itu ya, nasihat, terutama nasihat dari orang tua kepada anak-anaknya. Biasa kata-kata dari orang tua terhadap anaknya itu dalam sungkeman yaitu mengharapkan kebaikan dari anak-anaknya, mengharapkan kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kemudian masa depan anak-anaknya, kemudian masa depan keluarga anak-anaknya, kemudian apa namanya, dalam bidang usaha misalnya kesuksesan, kemudian apa namanya, ketidakcurangan, keberesan, kemudian dan lain sebagainya, sukses lah, intinya itu mengharapkan anaknya sukses. Itu daripada sungkeman sebetulnya ya. Namun kadang-kadang banyak orang menganggap bahwa sungkeman itu dianggap tidak penting, tidak apa sih namanya, tidak begitu memberikan suatu manfaat yang baik kepada masyarakat, hanya dianggap sebagai apa sih namanya, sesuatu hal yang kurang apa sih ya, kalau istilah gampangnya dianggap sesuatu yang bodoh ya. Tapi tidak, saya pelajari, saya perhatikan, dan saya selami bahwa inti daripada sungkeman adalah memberikan suatu wejangan orang tua kepada anak.
dan orang anak mengharapkan maaf ya, permintaan maaf, karena anak lebih banyak melakukan kesalahan kepada orang tua daripada orang tua melakukan kesalahan kepada anak. Intinya itu ya. Saya sudah menyelami, orang tua saya juga kan orang ya, saya sih memang dari kecil sudah yatim piatu ya, artinya orang tua sudah tidak ada. Namun saya tetap hormat, tetap patuh kepada orang yang lebih tua dan kepada saudara-saudara yang lebih tua. Dan saya sekarang punya istri dari Jawa, mertua juga dari Jawa, dan selalu mendapatkan wejangan dari mertua dalam sungkeman itu, sehingga saya juga merasakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya di waktu yang akan datang ya. Sehingga menurut saya sungkeman sangat penting di dalam kehidupan, terutama masyarakat yang sudah terbiasa melakukan hal itu ya. Namun konon katanya sungkeman hanya dilakukan oleh masyarakat di Jawa ya, tapi sebetulnya tidak juga, hanya caranya saja. Mungkin kalau di Jawa kan sungkeman itu kan orang tua duduk berdua, ibu, bapak atau mertua, kemudian anak-anaknya seperti ngesot-ngesot ya. Sebetulnya itu memberikan suatu nuansa di mana anak berbakti kepada orang tua. Artinya orang tua tetap ditinggikan derajatnya. Anak tetap merasakan ada sesuatu yang kekurangan, sesuatu hal yang tidak semestinya dia punyai, semestinya dia dapatkan kepada daripada orang tuanya di waktu sungkeman itu, karena orang tua akan mengatakan suatu hal yang bersifat rahasia ketika anak sungkeman atau orang tua sungkeman pada waktu Lebaran, pada waktu Idul Fitri ya, karena sungkeman itu dilakukan oleh masyarakat terutama di Jawa itu dalam keadaan atau dalam suasana Idul Fitri. Di hari-hari yang lain tidak dilakukan, kecuali misalnya nih anaknya merantau jauh ya, kemudian pulang ya, kemudian melakukan sungkeman, atau mungkin anak gimana sih nasibnya sampai sekarang begini-gini terus, sampai sekarang tidak pernah ada mendapatkan sesuatu yang sangat berarti untuk kehidupannya. Mau cari kerja nggak dapat, udah lulus sekolah yang tinggi-tinggi, begitu ya, kemudian merasa ada suatu kesalahan. Nah di situ akan melakukan sungkeman kepada orang tua, artinya meminta maaf lah, intinya itu ya. Mungkin kalau di sini dibilang anak dibilang anak songong ya. Anak songong tuh sebetulnya anak yang kurang ajar ya, artinya diberitahukan apapun oleh orang tua itu tidak dihiraukan. Kalau menurut saya orang tua tuh tidak harus ibu bapak kita, tapi orang yang lebih tua itu yang harus kita dengar, dan itu yang harus kita hormati atau kita hargai. Kalau menurut saya ya, sampai saat ini saya sangat hormat kepada orang yang lebih tua. Itu inti daripada makna sungkeman ya, menurut saya seperti itu ya. Semoga di hari yang Fitri ini hati kita lapang, hati kita merasa plong ya, merasa tidak ada ganjalan, dan apa yang dimaksud dengan kembali kepada kesucian, itulah yang kita benar-benar bersih dan suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.